Shalom Battle Youth. Nggak berasa kita udah di hari keempat pembahasan kita tentang healthy fighting in relationship ya. Happily ever after itu ada apa enggak? Itu akan kita bahas unsur terakhir yang adalah K, komunikasi. Kalau di hari-hari kemarin kita udah bahas tentang utuh, tentang nilai-nilai, tentang insight dan wisdom. Di hari terakhir ini kita akan bahas tentang komunikasi. Gimana caranya kita bisa berantem dengan berkualitas. Ya. Nah, kalau komunikasi juga memang benar-benar jadi satu unsur yang berperan banget lah dalam pertengkaran ya. Karena kadang-kadang apa yang kita maksudkan itu tuh berbeda dengan yang diterima sama orangnya hanya karena masalah komunikasi. Nah, di dalam kehidupan saya pernah kok disalahpahami karena communication skill yang salah gitu ya. Style juga kali ya. Style dan maksudnya intonasi yang salah, mungkin ucapan yang timingnya nggak tepat ya mungkin, atau cara penyampaiannya kurang pas. Nah itu yang membuat kita jadi bertengkar. Dan mungkin buat cowok-cowok juga ada yang seperti itu kali ya. Banyak. Ya kan mungkin gaya kita bicara dengan teman gitu, especially kalau lagi sesama cowok kan gitu, nggak akan bisa kita pakai dengan pasangan kita. Ya, karena gitu kayak bercandaan sama cowok tuh kadang nggak masuk dipakai untuk ke pacar. Dengan pasangan kita gitu. Jadi kita emang harus pinter lah gitu. Cara berkomunikasi kita harus berubah, harus kita sesuaikan dengan siapa yang kita sedang ajak bicara gitu ya, kan. Dan misalnya kayak intonasi juga kayak apa ya? Nada bicara juga memang harus disesuaikan gitu sama terutama pacar kita sih sebetulnya. Jadi kita memastikan gitu bahwa dia tuh nggak dapet komunikasi yang salah gitu ya. Kalau dari pengalaman saya tuh orang-orang suka ngomong saya tuh orangnya nyolot gitu ya. Karena mungkin dari nada bicaranya yang terkesan ketus gitu. Tapi sebetulnya itu saya nggak ada maksud begitu, dan seringkali tuh ketika saya ngomong dan orang bilang nyolot, saya juga ngerasa saya tuh nyolot gitu. Dan karena itu mungkin kalau ke Bonar saya suka tanya ya, kayak kamu tadi saya ngomong gini, kamu kira-kira sakit hati nggak? Atau kamu ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya apa gitu. Sementara ya mungkin orang yang lain yang ngedenger ya oke lah, mungkin ini kayak pelajaran yang harus saya pelajari di long term gitu ya. Karena sejujurnya nggak gampang gitu. Biasanya saya bicara dengan nada seperti ini, di keluarga saya juga cenderung suaranya keras gitu ya. Dan ketemu mungkin Bonar yang karena dia anak tunggal kan, mungkin di rumahnya juga nggak terlalu banyak orang yang ngomong, jadi ada shock mungkin pertamanya. Tapi salah satu cara saya meresponi untuk komunikasi ini adalah saya suka tanya gitu sama dia, kamu perasaannya gimana? Kalau saya ngomong ini kamu ngerti nggak maksudnya? Kira-kira seperti itu. Atau salah satu hal yang biasa saya lakukan kalau saya lagi marah nih ya, saya tuh kasih tahu dia tuh lewat WA. Lewat chat. Iya, lewat chat. Dalam arti gini, memang ada orang yang bilang kalau dalam chat itu tuh suka nggak nadanya tuh suka nggak kelihatan ya gitu ya. Tapi buat saya pribadi lebih baik di chat sih. Dalam arti kalau saya ngomong langsung, mungkin kalau saya emosi atau gimana ya, nah itu nadanya akan berantakan banget gitu. Jadi biasanya saya kalau mau ngomong sama dia, saya kayak redam dulu. Kayak tarik nafas dulu, ini dulu, baru biasanya chat. Atau kalau saya udah bisa lebih kontrol emosi, saya akan ngomong. Kalau ya, jadi kalau yang tadi itu basically sih komunikasi itu bukan cuman apa yang dikatakan pada saat itu gitu ya. Gimana caranya, dan yang penting juga sebenarnya tadi ya kayak review gitu. Kita berkomunikasi tentang gaya komunikasi kita gitu. Jadi bukan cuma berkomunikasi tentang informasi atau perintah atau apa gitu ya, tapi kita berkomunikasi tentang gaya komunikasi kita gitu. Jadi kita selalu mereview tadi tuh aku sebenarnya ngomongnya gini loh, maksud aku tuh gini gitu. Kamu ngerti nggak gitu. Kalau aku banyak yang pertama-tama ya, especially mungkin gara-gara aku grew up di Australia gitu, sarcasm, sarkas gitu ya. Itu suatu gaya bicara, ya nyinyir. Gaya bicara yang mungkin lebih sering didapatkan di Australia gitu kali ya daripada di sini gitu. Jadi dalam kalau arti di Australia tuh kayak kamu tuh nyinyir sama orang tuh itu tuh tandanya kamu deket. Iya. Gitu. Jadi kayak ya saling apa ya, kayak mungkin gara-gara saling deket bercanda, kayak bercandanya agak ya nyerempet-nyerempet yang menyakiti, tapi kita nggak minat gitu kan. Nah, waktu gaya komunikasi itu saya bawa ke Indonesia, especially ke Jessica, ya
kalian bisa bayangkan lah ya berapa sering ya komunikasi itu jadi nggak nyambung gitu. Saya ingin bercanda doang, nggak serius, tapi dianggapnya itu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan gitu. Ya, jadi benar komunikasi ini harus direview sering-sering dan salah satu yang mungkin ngebantu itu adalah soal bahasa kasih ya. Jadi ternyata di kehidupan manusia ini kita punya bahasa kasih dalam arti orang tuh akan merasa dikasih itu kalau dia apa gitu. Nah itu tuh ada 5 ya. Ya, list 5 lah. Yang pertama itu kan waktu, jadi quality time. Jadi orang-orang yang bahasa kasihnya adalah waktu, dia akan sangat senang kalau kita memberikan dia waktu pribadi, waktu yang emang kita fokus sama dia gitu. Jadi ditemenin ngafe, ditemenin belanja, ditemenin apa gitu. Dan pas lagi ngafe juga kita actually kayak ngobrol gitu, bukan cuman kayak ya cuman di satu tempat tapi yang kita main HP sendirian gitu kan. Enggak, tapi emang kita jadi ngobrol, ada waktu kualitas yang benar-benar kita bangun di sana. Itu yang pertama. Yang kedua itu lebih ke kado. Mungkin ada orang yang sangat berbunga-bunga kalau diberikan kado, gifts gitu kan. Ada juga orang yang diberikan kata-kata, pujian, words of affirmation gitu. Nah, mungkin kayak waktu itu kamu sempat bahas tentang yang bucin itu ya, budak cinta. Little bit kata-kata kan, itu mempengaruhi gitu kan. Ya, tapi bukan berarti kamu digombalin ya. Jangan mau digombalin juga gitu. Itu hati-hati. Nah yang keempat adalah tentang pelayanan. Kalau orang yang kamu sayangi itu memberikan pelayanan kepada kamu, apakah dia misalnya nyiapin makanan buat kamu, misalnya kamu lagi pacaran dijemput, atau disiapin bekal misalnya kayak gitu kan. Jadi ada acts of service yang diberikan kepada kamu, itu kamu sangat merasa disayangi. Dan yang terakhir itu adalah sentuhan ya. Jadi mungkin yang sentuhan ini biasanya sih nanti lah ya bisa dikasih sudah menikah gitu. Karena saya pernah dengar sih ada orang yang nanya, Kak kalau misalnya cowok saya bahasa kasihnya sentuhan gimana? Oke, kita harus fokus ya. Jadi tolong di dalam setiap manusia setidaknya ada 2 yang dominan ya. Jadi misalkan dia sentuhan dominan nih, kamu harus cari satu lagi yang dominan selainnya tuh apa. Karena sebisa mungkin kalau lagi pacaran jangan kasih sentuhan banyak-banyak ya. Jadi nanti kalau udah married tuh setrumnya udah konslet jadi nggak getar-getar lagi, jadi nggak seru gitu. Jadi coba cari mungkin waktu dari kado kah, dari kata-kata, atau mungkin dari pelayanan ya gitu. Nah seringkali di hubungan itu kayak aku tuh suka, misalnya ada orang yang suka bilang, aku tuh udah berkorban banget beliin dia banyak hal, tapi kok kayaknya dia nggak ngerasa aku sayang sama dia. Pertanyaannya, kamu pernah tanya nggak sama dia? Ya jangan-jangan bagi dia tuh kado tuh bukan bahasa kasihnya dia. Jadi miscommunication lagi gitu ya. Nah itu juga bisa memicu pertengkaran tuh, karena misalnya kayak saya bilang, ya kamu sih, saya tuh udah capek ya ngurusin, kalau ini perkawinan ya, ngurusin anak, cuci baju, cuci apa gitu misalnya. Tapi ternyata bahasa kasihnya bukan pelayanan gitu. Dan misalnya quality time ternyata. Dengan gampang si suaminya bilang ini, ya kamu bisa suruh mbak aja. Saya tuh lebih pengen kamu ngafe sama saya misalnya, atau ngobrol. Nah itu kan miscommunication ya, yang membawa pada pertengkaran. Jadi tolong pastiin buat teman-teman yang mungkin lagi pacaran ya, yang belum tahu nih kira-kira bahasa cintanya apa, apalagi yang udah married, yang belum tahu nih bahasa cintanya apa. Coba ambil tes, bisa kok banyak di online banyak sih ya. Di online banyak, dan biar kita bisa tahu gitu bahasa cinta kita ke orang lain tuh gimana. Jadi untuk review komunikasi itu harus kita review juga ya. Review komunikasi kita, bukan cuman review apa yang kita omongkan. Ya, dan ini hari yang terakhir dimana kita akan tutup pembahasannya. Kalian boleh tetap nanya sampai besok ya. Jadi kita tunggu sampai mungkin besok pagi jam 10 kan ya. Ya, jadi kita akan tampung pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk kita bahas di besok hari Jumat. Kita akan lakukannya live ya. Ya, live stream. Ya, jadi live stream, dan kamu bisa tanya-tanya, bisa leave sticker di Instagram @betelyoutbdg, bisa di Slido, bisa juga di komen ya. Stay tune besok pembahasan kita yang terakhir, dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. See you. God bless.